Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala puji syukur berkat atas kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah atas kenaikan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengambil satu duduk sejenak sebelum kita memasuki dan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala perkara kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Pada saat pagi hari ini kita mau berdoa untuk ibadah kita, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kita mau mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu bukan karena hebatnya kita, itu bukan karena kuatnya kita, tetapi itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, nafas kehidupan yang luar biasa. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa, selalu menjaga kami hingga pada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita membuka hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita bisa berkonsentrasi dengan baik dalam ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian, Roh yang hidup. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
meninggikan Yesus ke surga dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi isinya, dari Yesus Kristus yang telah mati bangkit kembali naik ke surga, dan dari kuat kuasa Roh Kudus dan turun atas kita menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki doa syafaat kita pada saat pagi hari ini. Kita akan menyerahkan segala perkara kita kehidupan. Dan pada saat pagi hari sambil menunggu persiapan untuk yang bertugas, kita akan mendengarkan pujian kembali. Pribadi yang mengenal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, aku datang menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya
Kami memuji kebesaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Ini memberikan keyakinan yang besar bagi kami bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ajari kepada kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah penyelamat kami, Allah yang sungguh-sungguh memberkati kami, menolong kami, menopang kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah hidup dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tahirkan kami, layakkan kami ya Tuhan, supaya doa-doa kami boleh tidak terhambat oleh karena dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Saat ini kami bersyafaat bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya virus corona ini secepatnya boleh berlalu bagi negeri kami ya Tuhan, bagi kota kami ya Tuhan, bahkan bagi dunia ini ya Tuhan. Mari Tuhan bentengi kami, lindungi kami semua dengan kuasa darah Yesus, supaya kami boleh terbebas, terlepas dari virus ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa, menyerahkan ya Tuhan orang-orang yang saat ini terkena virus corona. Tuhan Engkau melindungi mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan juga para medis yang saat ini sedang menangani ya Tuhan, Engkau juga akan memberikan kekuatan, Engkau memberikan topangan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mereka harus meninggalkan keluarganya karena mengurus melayani orang yang sakit virus corona ini ya Tuhan. Tuhan tolong dan tolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sudah meninggal dan dipanggil oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga yang ditinggalkan, dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau melindungi, menjaga mereka, menaungi mereka dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Dijauhkan dari segala serangan sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Topang jemaat-Mu semua ya Tuhan, genggam jemaat-Mu semua, supaya di tengah-tengah kejadian-kejadian seperti ini mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka terus setia kepada Tuhan, mereka terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kan mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami masalah, Engkau menyelesaikan masalah mereka. Mereka yang membutuhkan penghiburan, Engkau hibur dan kuatkan mereka ya Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin mengalami kekurangan, Engkau kiranya menolong dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kan mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Mereka disadarkan dan diyakinkan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk anak-anak kami semua yang sekolah, dan mereka saat ini harus sekolah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan secara online. Tuhan juga akan memberikan kecerdasan, kepintaran kepada anak-anak kami semua. Mereka boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan, menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, bagi bangsa, menyukakan hati orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kan mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani saat ini. Engkau topang mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan saat ini, berkati kota kami ya Tuhan. Engkau memberkati supaya boleh maju dalam berbagai bidang, karena kemajuan kota kami, kemajuan daerah kami akan berdampak kepada kemajuan umat Tuhan, akan berdampak kepada kemajuan pelayanan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati juga ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam menjalankan tugasnya. Mereka dipenuhi oleh rasa takut akan Tuhan, diberikan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan, dan dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi di negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan kami semua yang saat ini melayani ya Tuhan. Engkau kiranya mengurapi dengan kuasa Roh-Mu, supaya setiap pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami.
Shalom. Ada sukacita kita pada saat pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kita ada di sini karena anugerah yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mengangkat satu pujian. Ada yang satu sobatku. Nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak hal yang sudah kita dapat dan berkat semua itu daripada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mengembalikan sedikit saja berkat yang telah kita terima daripada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita akan menjalankan kantong persembahan kita sambil menaikkan satu pujian kembali, Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus.
untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada saat pagi hari ini. Oleh jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan secara bersama-sama yang disampaikan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti tidak berlalu saja dari pendengaran kita, tetapi menjadi kekuatan, bekal dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita mau mengangkat pujian kembali. Kemenangan terjadi di sini. bersyukur ketika hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan. Kami sungguh bersuka cita sebab inilah deklarasi kemenangan Allah atas kuasa maut. Dan setiap kami yang percaya
Kami boleh merasakan sukacita yang sama. Kami boleh merasakan kuasa kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Kami boleh memiliki harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami boleh menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua menyambut kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Sebagaimana kuasa darah Tuhan menyembuhkan, disembuhkanlah setiap kami yang sakit. Dipulihkan setiap kami yang berbeban berat. Dihiburkanlah setiap kami yang terluka. Sehingga kami boleh memiliki harapan yang teguh di dalam Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan urapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ada sampai saat ini. Firman Tuhan pada saat hari ini saya mengambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 dengan tema Yesus terangkat ke surga. Demikianlah firman Tuhan, saya membacakan untuk saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, biasanya dalam satu hal atau dalam satu peristiwa atau perkara akan menjadi sah, akan menjadi valid ketika ada saksi. Sehingga saksi ini yang akan menjelaskan kebenarannya. Saksi yang akan mendukung tentang kesungguhan peristiwa yang terjadi. Sehingga perkara itu bisa diterima kebenarannya dan dapat diakui oleh semua orang. Dan itu disebut sebagai kebenaran. Nah saudara, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang meragukan. Bahkan kalau kita kembali melihat, mengingat tentang peristiwa penyaliban, tentang peristiwa kematian dan kebangkitan, memang banyak yang percaya para murid pada saat itu. Tetapi sebagian banyak orang memilih untuk tidak percaya, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus hidup dari antara orang mati. Saya teringat peristiwa tentang ketika Tuhan Yesus bangkit, lalu para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat menyuruh orang, membayar orang untuk membuat sebuah kesaksian palsu, mengatakan bahwa Tuhan Yesus dicuri. Mereka sedang tidak percaya, tidak meyakini, sehingga mereka membuat kesaksian palsu. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang, sehingga meskipun mereka tidak percaya, meskipun mereka tidak mengakui, kebenaran tetap menjadi satu kebenaran yang mutlak, yaitu Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Dan pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, demikian pula dengan kenaikan Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang memilih tidak yakin, banyak orang menganggap ini sebuah berita yang bohong. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu tidak sendirian tanpa ada saksi mata, tetapi Tuhan Yesus berada di antara banyak orang.
saat itu 11 murid berkumpul menyaksikannya. Bahkan beberapa tulisan sejarah mengatakan bahwa tidak hanya para murid yang 11 itu, tetapi keluarga para murid. Bahkan dalam tulisan yang lain mengatakan bahwa di sana banyak orang-orang Galilea, bahkan disebutkan lebih dari 100 orang melihat bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah peristiwa dan disaksikan kebenarannya. Ada saksi yang tidak hanya satu atau dua, bahkan puluhan, bahkan ratusan menyaksikannya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga dengan memilih disaksikan banyak orang? Karena Dia ingin mengatakan bahwa Akulah Allah yang sesungguhnya. Aku Allah yang hidup. Aku Allah yang menyelamatkan engkau. Aku Allah yang memberkati engkau dan memberikan harapan yang baru di dalam engkau. Saudaraku, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah peristiwa terakhir dalam pelayanannya di dunia bersama para murid pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus mengajari kita dan mengingatkan kita kembali bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan sedang menyatakan deklarasi kemenangannya atas maut. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat 9, di sana dikatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul dikatakan Tuhan Yesus terangkat di antara mereka. Kalau kita melihat di dalam kitab Markus, dikatakan di sana Tuhan naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan keberadaannya. Kenaikan Tuhan Yesus ini menjelaskan siapa sesungguhnya Dia, di mana Tuhan Yesus menunjukkan asal kedatangannya Dia dari surga dan Dia pulang kepada kediamannya lagi, yaitu di surga. Dia sebagai raja. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan Tuhan Yesus sebagai imam agung. Dia yang akan menjadi perantara pada perjanjian baru, yaitu perjanjian atas karya penebusannya. Manusia yang dulu terpisah jauh dari Allah kini memiliki perjanjian baru, yaitu perjanjian keselamatan, sehingga manusia boleh menikmati kekekalan bersama dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikannya disaksikan banyak orang. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun banyak orang mengatakan nggak mungkin, itu bohong. Itu sebuah peristiwa yang dibuat-buat oleh orang Kristen. Banyak orang yang tidak mengakui itu. Tetapi kebenaran itu telah dinyatakan, di mana kenaikan itu bukan hanya semata-mata acting atau sebuah peristiwa yang dikarang-karang, sebuah isu hoax gitu saja, tetapi itu dinyatakan dan disaksikan. Dan Allah ingin mengatakan, aku menang melawan maut. Allah ingin mengatakan, ini loh aku yang kau siksa dan kau hakimi, asalku dari surga, dan saat ini aku pulang kepada tempatku, pada kediaman Bapa di surga, dan aku akan kembali dari sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meneguhkan setiap iman orang percaya pada saat itu. Banyak di antara mereka yang bimbang, banyak dari mereka yang mungkin terombang-ambing dalam sebuah isu-isu yang terjadi pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus sebagai penampakan terakhir pada saat itu, di tengah banyak orang ingin mengatakan bahwa lihatlah aku Tuhanmu, lihatlah aku Rajamu. Aku mati iya, tetapi aku bangkit. Aku tidak hanya bangkit, tapi aku hidup. Aku tidak hanya hidup, tapi aku buktikan di depanmu. Aku naik ke surga bersama dengan Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang terkasih Tuhan, ini yang harusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak orang yang tidak percaya, tetapi saya bersyukur ketika saya dan saudara memilih untuk percaya.
Saya bersyukur ketika saya dan saudara sebagai orang percaya memilih untuk yakin atas karya Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, apa yang dikaryakan Tuhan di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan menyatakan deklarasi kemenangannya atas dunia. Dan yang kedua, dalam peristiwa kenaikan Tuhan meneguhkan harapan manusia kepadanya. Kita perhatikan di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan di sana, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini muncul didahului dengan bagaimana para murid pada saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah kau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Dan Tuhan menjawab, engkau tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sekali lagi saudaraku, saya katakan, bangsa Israel, bahkan para murid Tuhan Yesus pada saat itu sendiri goyah. Dia tidak yakin, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ada keraguan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kau tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-8, di sana dikatakan jelas, saudaraku, di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi Roh Kudus akan turun di atas kamu. Engkau tidak perlu tahu apa yang terjadi di masa mendatang, tetapi percayalah, Roh Kudus ketika bersamamu, engkau mampu melakukan, menjalani hari-hari, bahkan masa depan bangsamu, masa depan keluargamu, bahkan masa depan hidupmu sendiri. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa seperti ini banyak orang Kristen yang mengalami kebimbangan. Banyak orang percaya yang mengalami keraguan akan kehidupannya. Bahkan banyak orang ragu, setelah ini saya mau apa? Bahkan yang menjadi ketakutan terbesar adalah tentang kematian. Setelah mati saya mau bagaimana? Setelah mati saya akan kemana? Semua orang takut, semua orang mengalami keraguan. Tetapi Tuhan menjawab, orang yang percaya ada tempat yang telah Tuhan sediakan. Orang yang percaya akan ada masa depan yang indah yang telah Tuhan sediakan. Orang yang percaya meskipun mengalami melewati badai pencobaan akan tetap dituntun dan disertai, sehingga Tuhan mengatakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kau akan memiliki kuasa. Sehingga kita tidak berjalan sendiri, kita tidak hidup sendiri, tetapi kita hidup, berjalan, berkarya bersama dengan Tuhan. Masihkah ada keraguan dalam hidup kita? Atau bahkan mungkin kita ragu-ragu mengikut Tuhan? Mungkin saat ini kita ke gereja, mungkin saat ini kita berdoa, mungkin saat ini kita menyembah Tuhan, tapi mungkin masihkah ada ragu-ragu dalam hatimu? Engkau ragu-ragu khawatir akan pekerjaanmu, akan masa depan anak-anakmu, akan bisnis pekerjaanmu, bahkan hari matimu nanti. Saya mau katakan, Tuhan yang mati dan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, dan saat ini Tuhan yang naik telah mengatakan, kepadamu telah kuberi kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan setiap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, firman Tuhan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan mendeklarasikan kemenangannya atas dunia. Yang kedua, Tuhan meneguhkan harapan manusia kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan menjelaskan bagaimana kedatangannya lagi. Saudaraku, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, firman Tuhan dikatakan di sana, dan
berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setelah kenaikannya nanti masih ada peristiwa yang akan terjadi, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia tidak lagi akan menebus manusia, tidak, tetapi kedatangannya dia akan memerintah di bumi. Kehadirannya dia sebagai seorang hakim. Dan di saat itu kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dua orang berjubah putih, ada orang mengatakan ini malaikat bersama-sama dengan Tuhan menyambut Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali dengan cara yang sama, di mana Tuhan Yesus berdiri di atas awan-awan dan dia menyambut orang-orang percaya. Orang-orang percaya lebih dahulu disambutnya, diangkatnya, dan dia akan memerintah, melayani, memimpin bersama Tuhan Yesus, dan dia akan memerangi kegelapan. Dan beruntung orang yang diangkat lebih dulu sebelum masuk pada masa kesusahan besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepenggal kisah tentang akhir zaman yang dituliskan di dalam Kisah Rasul yang kita pelajari saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu pasti akan datang. Tapi waktunya kapan? Enggak tahu. Tapi yang pasti dia akan datang dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia datang ke dunia. Dan tugas kita, saudaraku, adalah untuk menantikannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang kesudahan akhir zaman, ada banyak orang yang mampu mengadakan hal-hal besar. Manusia menganggap itu mujizat-mujizat. Tetapi dari hal-hal besar itu akan muncul para nabi-nabi palsu. Tidak semua hal yang besar berasal dari Tuhan. Ada banyak orang mengatakan Mesias datang di sana, Mesias ada di sana, Mesias ada di sana. Tapi saya mau katakan itu semua tidak benar. Karena Tuhan menuliskan caranya sendiri untuk datang ke dunia, dan semua orang satu pun tidak ada yang tahu kapan, di mana dia akan datang. Tapi yang pasti Tuhan Yesus akan datang, sehingga tugas saya dan tugas saudara, tugas murid pada saat itu adalah mereka harus melanjutkan karya Injil bagi dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karya Injil tidak bisa didiamkan begitu saja. Kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan Yesus, bahkan akan datangnya kedua kali, tidak boleh hanya sebatas kita ketahui, kita pahami, kita mengerti, dan begitu saja kita biarkan. Tidak. Berita ini kita harus sampaikan. Berita ini harus kita ingat. Berita ini harus kita pegang teguh dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia. Tugas penginjilan menjadi tugas kita bersama. Minggu yang lalu kita belajar tentang penginjilan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiono di dalam Yudas. Di sana dikatakan bahwa rebutlah mereka, rampaslah mereka dari api. Bagaimana ada peran penting orang percaya. Bahkan saudaraku, amanat agung, perintah untuk mengabarkan Injil adalah perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada para murid, dan itu menjadi tugas saya dan tugas saudara semua untuk bagaimana turut serta mengabarkan Injil semampu dan sebisa kita. Kesaksian hidupmu bagi orang-orang sekitarmu yang akan menyelamatkan, yang akan menguatkan, yang akan menolong mereka. Kita tidak pernah tahu dari satu kata, dua kata, tiga kata, hal yang baik yang kau ucapkan bisa menjadikan orang percaya dan bertobat. Sehingga mari dalam setiap hal kita, dalam setiap hari kita juga belajar untuk senantiasa mengatakan hal-hal baik, hal-hal yang memberkati bagi orang-orang sekitar kita. Karena kita tidak pernah tahu
Dan ini menjadi tugas kita. Dan tugas kita juga untuk bertekun di dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang akan menolong, menyertai, memimpin kehidupan orang percaya, sehingga orang percaya bisa hidup di dalam kebenaran Allah, orang percaya bisa hidup di dalam kemurnian iman Kristen, sehingga kebenaran inilah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi patokan ciri khas orang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Tentu sebagian dari kita saya yakin sudah. Sebagian dari kita sedang belajar, dan sebagian dari kita sedang mengupayakan itu semua baik dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaan kita sungguh akan dilihat oleh Tuhan. Kesetiaan kita tidak dilihat hanya apa yang kita lakukan kemarin. Kesetiaan kita tidak dilihat hanya apa yang kita lakukan hari ini. Kesetiaan kita tidak dilihat hanya apa yang akan kita lakukan besok, tidak. Tapi kesetiaan kita akan dilihat sampai pada akhir kesudahannya, sampai akhir kedatangan Tuhan Yesus memerintah di bumi. Oleh sebab itu saudara yang terkasih Tuhan, mari sebuah pengharapan besar yang boleh kita miliki di dalam Tuhan akan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya itu boleh menguatkan kita tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, dan kita menjadikan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saya sedang belajar, dan mari kita belajar bersama-sama untuk semakin hidup di dalam Tuhan. Kenaikan Tuhan yang pertama saudaraku menyatakan deklarasi kemenangannya atas dunia, dan yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ini adalah meneguhkan harapan manusia kepadanya, dan yang ketiga saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus memberikan atau menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyambut orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat akan setiap peristiwa kenaikan Tuhan, bagaimana ini menjadi sebuah deklarasi kemenangan Tuhan kami atas setiap karya agung penyelamatan kami, sehingga kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kami, dan Tuhan tidak kalah dan Tuhan menang, sehingga Tuhan menyatakan diri dengan kenaikan ke surga, menunjukkan dari mana Engkau berasal dan akan kembali kemana, yaitu ke surga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kenaikan Tuhan memberikan harapan yang baru bagi kami, yaitu kami tidak lagi ragu-ragu, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir, sebab kami memiliki Tuhan yang hebat. Dan kenaikan Tuhan menjelaskan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebuah peristiwa yang kami nantikan, di mana Tuhan menyambut kami orang-orang percaya untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan pada pemimpin pujian. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Ibadah kita pada saat pagi hari ini akan kita akhiri dengan menaikkan satu pujian kembali, lebih dalam ku menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah lakukanlah firman Tuhan. Kenaikan Yesus menyatakan bagaimana dia akan kembali kepada saudara. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan umur yang panjang dan kesehatan ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Jalanmu penuh bahagia semata-mata. Segala pekerjaanmu yang sesuai dengan firman Tuhan dibuatnya berhasil. Bahkan anak cucumu kelak akan disebut keturunan yang penuh iman, penuh damai dan penuh berkat. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.